Selamat pagi Bapak Endra Syaputra selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Anggota kelompok yaitu Elizabeth Saida Silaban, Risa Nabila Lesmana, Rizky Samora Mulyana, Angelina Sitanggang, Ambrosia Ferreira, dan Intan Arahap. Selanjutnya, pengertian kekuasaan. Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seseorang individu untuk dapat mencapai keinginannya, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. John Locke mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hal yang harus dipisah dan tidak boleh berada di dalam satu unsur yang sama. Secara garis besar, kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan, reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Coercive power adalah kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Legitimate power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Expert power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Referent power adalah karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok terhadap kelompok tersebut. Selanjutnya, kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau perlimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu. 2. Pandangan kewenangan formal. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Pandangan penerimaan menerangkan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. 1. Bawahan memahami apa yang diinginkan oleh atasan. 2. Apa yang diperintahkan konsisten. 3. Bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. 3. Kewenangan dalam organisasi. 1. Kewenangan lini. Mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Kewenangan staf. Mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. 3. Kewenangan fungsional. Mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seseorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Delegasi adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi, yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Keuntungan utama pendelegasian adalah bahwa semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Keuntungan lainnya dari delegasi adalah membantu karyawan untuk menerima mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan, memberikan keputusan yang lebih baik, perlimpahan yang efektif, mempercepat pembuatan keputusan, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.